kembali lagi bersama Sandra Bella Nirvana. Sekarang hari Minggu. Kalian ngapain aja hari Minggu? Hari ini leher aku sakit karena aku udah balik ke aktivitas aku yang biasanya. So I get back all my activities. Terus udah gitu udah mulai sibuk lagi. So this new normal make me sedikit pemanasan lagi, so luar biasa sekali. Alright, so hari ini daripada dengerin aku curhat hari ini aku lagi mau nge-share tentang skill apa saja yang paling susah dipelajarin, but this is really powerful untuk hidup kita, masa depan kita, hubungan kita dengan diri kita dan orang lain. So ini penting banget. So saksikan, jangan lupa subscribe, comment, share. Kalau ada ide-ide kasih tahu aku, oke? Nah hari ini tuh aku lagi banyak kerjaan, banyak rezeki. So by the way, aku tuh lagi nggak mau ribet karena dari aku pindah meeting kemana-mana, akhirnya aku bawa deh yang namanya Choco Almond Fiber Drink dari CNR. Nah fungsinya fiber drink itu untuk apa sih? Aku sambil bikinin ya buat kalian ya. Fungsinya fiber drink ini adalah untuk menyehatkan jantung kita, terus menjaga pencernaan kita, menyeimbangkan kadar kolesterol kita, dan juga menyehatkan jantung. Nah, fungsi dari fiber drink ini adalah, nah kamu bisa taruh ini 300 sampai 400 ml aja airnya ya. Habis itu kamu shake. Nah, badan kita nih butuh nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu ada yang namanya makro dan mikro. Makro dan mikro itu apa sih? Tubuh kita butuh yang namanya protein, tubuh kita butuh yang namanya karbohidrat, tubuh kita butuh yang namanya lemak, tubuh kita butuh yang namanya vitamin dan mineral. Nah, caranya gimana untuk bisa memenuhi itu semua? Pagi-pagi tuh kita nggak perlu makan banyak. Nah, fiber drink ini itu bisa jadi pengganti makanan kamu. Jadi kalau misalnya udah makan ini, sebenarnya kamu juga udah ngerasa kenyang. Kalau misalnya kamu ngerasa belum kenyang-kenyang banget, kamu tambahin aja yang namanya protein atau sayur-sayuran, itu sebenarnya udah cukup. Nah, dari misalnya nih sayuran itu aja, itu sebenarnya banyak banget kandungan vitamin atau nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kamu mau ngontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh kamu, ini tepat banget. Jadi kalau misalnya nggak ribet, terus memenuhi kebutuhan kamu, udah deh tinggal diminum, ya. Oke, so sekarang kita mulai. Nomor 1 adalah speaking up. Banyak banget dari kita yang nggak berani untuk ngomong. Banyak banget dari kita untuk tidak berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, pikirkan, atau pendapat kita. Bahkan mungkin itu sebenarnya baik banget untuk bisa didengar oleh orang lain dan masyarakat, dan bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak berani buat ngomong, kita nggak berani untuk mengungkapkan. Bahkan banyak dari kita juga yang nggak berani untuk say no. Sehingga yang kita ngerasain adalah jadi terpaksa, jadi bikin kita untuk tidak memberikan yang terbaik karena kita nggak enakan, karena kita takut dijudge, karena kita khawatir sesuatu yang tidak baik akan terjadi, yang mungkin tidak kita harapkan, seperti itu ya. Kita mau diperlakukan dengan baik. Kalau misalnya kita ingin perlakukan sesuai dengan harapan kita, ya sampaikan aja dengan cara yang baik. Sebelumnya kita harus ngomong dulu, sebenarnya yang aku rasain tuh kayak begini, dengan cara yang baik, dengan cara yang nice. Just being yourself, okay? Nomor 2 adalah being honest with ourselves. Banyak dari kita yang, ini ada juga yang kepedean ya, bilang barang gue yang terbaik, apa yang gue lakukan adalah yang terbaik, gue memberikan yang terbaik, ini bla 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 bla. Especially buat yang saling. Kita bisa bohong sama semua orang, sama orang lain, tapi kita nggak bisa bohong sama diri kita sendiri. Orang yang tidak jujur sama dirinya sendiri adalah orang yang khawatir dengan dirinya sendiri, sehingga dia harus bohong, ya. Jadi kalau misal padahal dengan kita jujur dengan diri kita sendiri, being authentic with ourselves, itu orang juga akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Having confidence. Confidence is a fire. Confidence is a muscle. Confidence is keberanian untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi specialty-nya kita.
If you are being expert on something, so you just be confident. Gimana caranya being confident? Of course, you have to focus, you have to practice, you have to training, and you just keeping doing it sampai akhirnya kita grow. Dengan kita grow, kita berani ngomong, kita being confidence. So belajar gimana caranya confidence. Kalau misalnya mau, aku bakal bikin kelas, dan stay watching my channel, dan juga add untuk Instagram aku di Sandra Bella Nirwana. Jadi nanti kalau misalnya ada training, kalian bisa belajar sama aku, oke? Nah, selanjutnya listening. How to be a great leader, how to be a great partner. Kita mesti listen. Benefitnya apa sih dengan kita listen? Itu kita memberikan lawan bicara kita untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kita memberikan kesempatan sama mereka untuk bisa menjadi diri mereka sendiri juga. Nomor 2, kesempatan untuk kita, keuntungan untuk kita, benefitnya adalah kita bisa mengerti. Dengan kita bisa mengerti, kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. You know, so dalam hubungan keluarga, dalam hubungan dengan diri kita sendiri, dengan hubungan dengan pekerjaan, menjadi seorang leader, menjadi seorang coach, menjadi seorang sales, kita mesti listen apa keinginan, apa kebutuhan mereka, sehingga apa yang kita provide, apa yang kita lakukan sama mereka, kita memberikan yang terbaik sesuai dengan sasaran. Begitu saudara-saudara. Okay, so next, number 5 is managing our time. Time management is very important. Kenapa? Semua orang itu bisa sibuk. Semua orang bisa bilang, sibuk, gue gak punya waktu. Gue gak punya waktu buat nge-gym, gue gak punya waktu untuk ngobrol sama si A, gue gak punya waktu untuk nyokap gue gak punya waktu untuk anak gue. Itu bohong. Everyone can be busy, everyone punya achievement. But apakah setiap hari dengan 24 jam, 100%, 80% kita sibuk? Apakah itu efektif atau tidak? So, siapa yang tahu? Diri kita sendiri doang. So, how to do that is, planning. Biasanya yang aku lakukan adalah setiap hari, aku tuh punya planning selama, let's say, I have a goal buat 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan aku short lagi untuk jadi 1 tahun. Dalam 1 tahun itu apa yang mau aku achieve untuk bisa mendapatkan goal 5 tahun tersebut gitu kan. Dari 5 tahun tersebut aku short lagi untuk kegiatan aku selama 1 bulan. Schedule aku ngapain aja. Setelah dari 1 bulan aku punya schedule lagi tuh weekly. Nah dari weekly tersebut 1 hari 2 hari itu ada yang me time. Aku yang gak mau melakukan apapun. I just wanna give time for myself, giving my best for myself, even cuma getting treatment or massage all day di salon, atau gue cuma pengen stay di beach club, atau gue cuma main, atau gue cuma tidur doang, apapun itu yang mau gue lakukan. So, dalam 1 minggu aku punya schedule itu, dan dari 1 minggu itu aku short lagi menjadi dalam 1 hari. 1 hari yang bisa aku lakukan adalah, aku punya schedule meeting. Dari schedule meeting pasti ada jam-jamnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Di sebelah next lagi aku punya list lagi untuk yang the priority. Apa yang harus aku lakukan dalam 1 hari tersebut yang gak bisa diganggu-gugat. Biasanya yang aku lakukan adalah 3 hal, dan 3 hal itu udah kayak gak terlalu memberikan beban, tetapi you have to achieve something. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Setelah itu di bawahnya kamu bisa lakukan lagi to-do list, yang itu jadi reminder kalau misalnya 3 hal tersebut sudah kita lakukan, kita bisa melakukan untuk hal selanjutnya untuk bisa achieve goal kita dengan yang besar tadi gitu. Karena kalau misalnya tangga aja kan terus naik kecil-kecil, nggak bisa langsung langsung ke sana kan. Jadi kita mesti satu-satu. Nah, satu-satunya itu adalah dilihat dari daily rutinnya kita. Dalam 24 jam kita apa yang kita lakukan? Apakah kita udah memberikan waktu untuk orang yang kita sayangi, yang kita care? Apakah kita sudah memberikan arti dari setiap kegiatan yang kita lakukan? Terus, apakah kita sudah achieve goal untuk daily-nya kita? So, something like that, alright? Next adalah stop whining. You know what? Dengan mengeluh, dengan complain, dengan mengkritik orang lain, dengan mengkritik
hidup kita dengan mengkritik keadaan. So it's really negative, nggak bisa bikin kita untuk jadi kreatif, untuk nggak bisa bikin kita untuk memberikan energi positif sama orang sekelilingnya kita. Mungkin trik yang bisa aku coba adalah weekly, dalam arti kata no whining Sunday, right? Jadi setiap hari Minggu aku nggak boleh ngeluh. Dalam setiap hari Minggu aku nggak boleh ngeluh, aku nggak boleh mengkritik, aku tidak boleh complain about anything, right? Dan dalam hari Sabtu, dari hari Senin ke hari Sabtu, aku mencatat semua. Kalau sebelum kita ngeluh, sebelum kita nyampein sesuatu kritikan, sebelum kita complain about anything, itu coba deh dipikirin dulu, diolah dulu di sini. Kalau seandainya gue komplain, apa yang akan terjadi? Kalau seandainya gue komplain, apa yang mau gue lakukan? Kalau seandainya gue komplain, kan kita mesti memikirkan, this is our brain. Otak kita nih, otak kita. Apa yang kita pikirkan belum tentu orang lain pikirkan. Apa yang orang lain pikirkan belum tentu kita pikirkan. So we have to open our mind. Setelah kita komplain, we have to ready to be listen on di lawan bicara kita, isn't it? So, jadi kita pikirin dulu, setelah kita olah, kalau misalnya hal itu memang harus banget kita sampaikan, aku biasanya mencatat lagi. Jadi setiap sesuatu masalah yang aku tidak bisa rubah, gini, kita punya masalah itu biasanya aku taruh lagi, apakah hal ini memang nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa kita rubah, apakah hal ini bisa dirubah gitu. Kalau misalnya biasanya dirubah itu, we have to change our mindset first. Kita mesti merubah cara berpikir kita dengan melihat cara berpikir orang lain dulu. Setelah kita melihat, oh mungkin dia berpikir kayak gini, kalau seandainya gue coba kayak gini, kira-kira reaksi dia akan gimana ya? Kalau seandainya dia bereaksi kayak gitu, efek apa yang akan gue dapatkan? Nah setelah gue dapatkan itu, apakah gue akan mendapatkan apa yang gue inginkan, atau malah bikin keadaan menjadi semakin rumit, bisa menjadi rancu kayak gitu keadaannya. So biasanya aku bikin analisa dulu, nggak bikin jadi ribet sih sebenarnya, cuma intinya adalah goalnya bukan karena kita pengen komplain, tetapi masalah tersebut itu apakah bisa kita solusikan, karena kan ujungnya itu kan gimana membuat masalah itu menjadi solusi, bener nggak? Bukan karena cuma pengen komplain aja. Kalau misalnya kita cuma mau komplain aja, ngeluh aja, mengkritik aja, itu namanya sampah gitu. You know what I mean? I'm sorry. Jadi nggak ada gunanya juga, nggak ada manfaatnya juga. Jadi buat apa gitu kan? Aku tuh punya buku itu namanya About Life Diary or whatever kita panggil itu. Nah, kita tulisin di situ. Nah, biasanya dari tulisan itu aku bisa melihat, oh ini cuma perasaan gue, kenapa ya gue nggak suka, kenapa ya gue sedih. Oh oke, gue sedih karena gue diperlakukan seperti ini. Oh gue diperlakukan seperti ini, apakah karena perasaan gue aja, apakah gue memang yang sensitif, atau memang dia yang sensitif juga, ataukah memang keadaan dia yang lagi gimana. So dengan kita berpikir tersebut, kita akan memikirkan bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana hasil reaksi yang akan dia lakukan. Mendingan kita memikirkan solusinya gitu. Nah, tips selanjutnya adalah aku punya yang namanya happiness jar, okay? I made it by myself. So, you know what? Being patient, being grateful. Aku tuh orangnya sangat ambisius sekali. Aku orang nggak sabaran. Aku orang yang sangat, I speak my mind a lot. Kalau misalnya gue suka ya gue suka, kalau misalnya gue nggak suka, gue nggak suka. Nah, dengan bertambahnya usia, dengan gue belajar tentang psikologi, dengan gue belajar tentang semuanya, aku menjadi sangat belajar untuk bisa mengontrol itu semua. Sehingga dengan ketika aku sudah bisa mengontrol itu semua, aku menjadi bisa menghandle setiap keadaan di dalam situasi gitu. Nah, orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Remember that. Okay, next. Staying present in the moment. Staying present in the moment. Hidup di masa lalu, kita akan depresi. Kita mikirin kekecewaan terus. Kita mikir sakit hati, kita keinget itu, keingetkan inu, ya kan? Lu bakal depresi. Tapi karena apa? Lo ngapain depresi? Karena hal itu gak akan terjadi lagi. Nah, kalau seandainya kita kebanyakan mikir masa depan,
kita bakal banyak khawatir, gimana ya kalau nanti kayak begini, gimana kalau dia nanti begini, gimana kalau keadaan nanti begini, bla 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 bla, yang itu belum tentu terjadi dan belum terjadi juga. Nah, hidup saat ini is a gift, again, gift, right? Koneksi antara living in the moment dengan happiness itu segini, and it's depend of our self, our brain, our mindset, our thought. Okay? Nah, orang yang paling bahagia adalah orang yang living in the moment. So, aku punya teman yang sangat luar biasa yang aku banggain sekali. And he's my ex actually, tapi dia ngajarin aku banyak hal sekali. Setiap kita makan malam, dia selalu bilang, "Hi babe, thank you for having dinner with me. Hi babe, thank you for being with me. Hi babe, thank you for loving me." It's like always say thank you. Dan ketika kita jalan, pegangan tangan, rasanya tuh damai banget, you know, because we feel that we're being grateful of ours togetherness, dengan kebersamaan kita, dengan makanan yang kita punya, dengan kehidupan yang kita punya, apapun yang kita punya. So, kita puji makanan ketika kita makan. Coba deh buat bilang, "Mami makasih ya udah masakin aku makanan." Happy gak sih? Walaupun kita ke restoran, just say thank you to the chef. "Oh, this food is so awesome." Dia bakal bikin happy banget. Nah, karena apa? Banyak banget orang yang tidak punya kehidupan yang kita rasakan saat ini. So just being grateful with ourselves, with what we have. Dan dengan kita bersyukur, kita bisa happy, right? So, happiness itu datang dari pikiran kita seperti yang tadi aku sudah sampaikan. It's a mindset, it's a attitude, it's a, you know. Dan caranya gimana sih? We control 100% pikiran kita, ya kan? Apa yang kita pikirkan itu kita yang kontrol. Nah, kebanyak dari kita, misalnya kita lagi makan sama pasangan kita, makan sama teman kita, makan sama anak kita, makan sama teman-teman kerja, atau kita memang lagi sama aja nonton movie, whatever activities, banyak iklan yang lewat, ya kan? Aduh, kerjaan, aduh ini belum selesai, aduh utang belum dibayar, aduh cicilan ini, aduh ini bla 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 segala macam. Nah, itu bakal lewat kapan aja. So, but if we take control with what we think about, okay, just wake up call, 5, 4, 3, 2, 1, I don't wanna think about it. Sekarang gue lagi makan sama anak gue, sekarang gue pengen happy. So, just think about it, just being grateful, just being nice. So, being happy with yourself, being happy at the moment, and living in the present, okay? So, uang, harta, baju, rumah, semua orang bisa ambil. Tetapi menghargai waktu yang kita punya, being effective, waktu nggak bisa kembali. Okay? So, just enjoy your life and living in the moment. Right? Selanjutnya adalah being consistent. Sukses is not destination, but success is a journey. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, is a success. Walaupun tidak semua yang kita lakukan harus selalu spektakuler, pasti ada kekecewaan. But if you try, if you're doing the best, and if you achieve it, it's a success. Dan sukses itu nggak harus sesuatu yang terlihat spektakuler, tetapi apapun yang kita lakukan itu berarti. So, I think it's a meaning of success, right? Yang selanjutnya adalah getting enough sleep. Itu tidur penting banget. Dan banyak teman-teman yang mungkin punya gangguan untuk bisa tidur. Nah, tapi kita yang nggak bisa tidur itu bikin kita jadi nggak fokus, bikin kita jadi nggak fit, bikin kita jadi nggak,
Jadi nggak bisa ngejalanin hari kita dengan semangat yang biasanya kita tuh fresh. Mau sebanyak apapun kita minum kopi, atau kita mau gimana untuk bisa ngedorong kita tetap excited, tapi kalau seandainya kita nggak tidur yang cukup, nggak punya istirahat yang cukup, tetap itu sangat mengganggu kesehatan kita. Mau sesukses apapun kamu, tapi kalau kamu ngabisin uang kamu di rumah sakit, banyak uang tapi kamu nggak sehat, sayang banget gak sih? Percuma gak sih? Jadi being healthy and happy is important, right? So for the last thing is having empathy. Empathy is a power. Empati, dengan empati kita bisa feel love. Dengan feel love kita bisa mengerti orang lain. Dengan kita mengerti orang lain, kita mengasihi orang lain, kita bisa connected sama orang lain. Nah, you know what? What is the power of being empathy? You can connect with people, you can get your network, dan dengan you get your network, kamu punya banyak teman, kamu sudah membangun your personality, karakter, kamu akan makin happy dengan apapun yang kamu lakukan. So, terima kasih buat semuanya sudah ikut my journey, ikut mendengarkan semua yang sudah aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. And remember that kita belajar sama-sama, kita kuat sama-sama, kita sehat sama-sama secara dari body, mind, soul kita. Get strong together because I love you, because I care. So stay together, stay strong together. Thank you so much. Happy Sunday, and I love you. Bye.